Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesosok tokoh pembela tanah air dan pahlawan revolusi, yaitu Jenderal Sudirman. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Arya Wedanta, nomor absen 9 dari kelas 11 MIPA 1. Pada pembahasan kali ini, saya akan membaginya dimulai dari awal hidup, masa mengajar, masa penjajahan Jepang, hingga akhir hidup. Nah, yang pertama ini ada awal hidup. Jenderal Sudirman atau biasa dipanggil Raden Sudirman berawal mula lahir di Purbalingga 24 Januari 1916. Ayah beliau merupakan seorang pekerja di pabrik gula Banyumas dan ibu beliau merupakan keturunan Wedana Rambang. Sejak kecil, Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi atau Hollands Airlines School. Setelah itu, Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa pada tahun ke-7 sekolah. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK Muhammadiyah Solo, tetapi tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, ia pun turut serta dalam kegiatan organisasi pramuka Wibul Atan. Nah, selanjutnya ada masa mengajar. Pada tahun 1936, Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Ia kemudian mengabdikan dirinya sebagai guru HIS Muhammadiyah Cilacap dan pemandu di organisasi Pramuka Hizbul Watan tersebut. Sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan kisah wayang tradisional. Dalam beberapa tahun, Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah, meskipun beliau tidak punya ijazah guru. Selanjutnya, masa penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, kondisi rakyat kesulitan mencari bahan pangan. Keadaan ini membangkitkan semangat Sudirman untuk aktif membina Badan Pengurus Makanan Rakyat atau disebut BPMR. Badan ini bergerak di bidang pengumpulan dan distribusi bahan makanan untuk menghindarkan rakyat Cilacap dari musibah kelaparan. Beliau juga termasuk tokoh masyarakat karena kecakapan dalam memimpin organisasi dan kejujurannya. Pada bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau disebut dengan PETA. Sudirman sebagai tokoh masyarakat ditunjuk untuk mengikuti latihan PETA Angkatan Kedua di Bogor. Selesai pendidikan, ia diangkat menjadi komandan batalion atau Daidanchu. Di sanalah Sudirman memulai karirnya sebagai seorang prajurit. Jepang membubarkan PETA dan melucuti senjata mereka. Seluruh anggota PETA diperintahkan untuk kembali ke desa atau asal masing-masing. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sudirman dan beberapa rekannya sesama tentara PETA mendirikan cabang BKR di Banyumas pada akhir Agustus. Bersama Residen Banyumas, Mr. Iska Cokroadisurjo dan beberapa tokoh lainnya, Sudirman melakukan perebutan kekuasaan dari tangan Jepang secara damai. Komandan Batalion Tentara Jepang, Mayor Yuda, menyerahkan senjata cukup banyak. Karena itu, BKR di Banyumas merupakan kesatuan yang memiliki senjata terlengkap. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dibentuk, Sudirman kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Melalui konferensi TKR tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar Angkatan Perang RI. Walaupun saat itu Sudirman sedang mengidap penyakit tuberkulosis atau TBC. Selanjutnya, pasca perang dan akhir hidup. Selang sebulan, tepatnya pada jam 18.30, tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Jenazah Jenderal Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari. Jenazah beliau kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Maki dengan berjalan kaki. Nah, alasan saya memilih beliau karena saya tentu saja kagum dengannya, dan beliau dikenal dengan sosok yang rajin, taat agama, berani, dan pantang menyerah. Nah,
mungkin sampai sini pembahasan tentang Jenderal Sudirman. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan thank you guys. Jangan lupa like dan komen.